Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya yang masih bersama saya Setiawan Agus Haryadi. Kali ini saya akan membahas mengenai corak gaya karya seni rupa. Adapun yang akan kita bahas di sini, kita akan mengenal aliran seni rupa ataupun seni lukis, yaitu primitif, tradisional, klasik, modern, dan kontemporer. Sebelum kita membahas, saya akan tanyakan terlebih dahulu ya, pernahkah kamu melihat karya seni rupa atau lukisan? Tentunya pernah, bahkan sering dan pernah membuatnya. Tentunya di setiap karya seni rupa atau karya seni lukis yang kamu buat ataupun yang kamu lihat memiliki ciri khas dan bentuk yang berbeda-beda sehingga menjadi beragam. Dari keberagaman itu, maka karya seni rupa ataupun karya seni lukis berdasarkan corak atau gaya dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama primitif, yang kedua tradisional, yang ketiga klasik, 4 modern, 5 postmodern atau kontemporer ya. Langsung aja kita bahas mengenai pengertian corak gaya karya seni rupa. Corak atau gaya karya seni rupa atau karya seni lukis merupakan suatu ciri khas bentuk atau perwujudan atau tampilan suatu ekspresi, ide, gagasan untuk mencapai tujuan. Corak atau gaya primitif adalah istilah yang diambil dari kata prima yang berarti pokok atau hal yang mendasar atau sederhana. Masyarakat yang budayanya primitif memiliki karya seni rupa dengan ciri sederhana baik dari segi bentuk maupun warnanya. Gaya primitif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Untuk upacara ritual atau kepercayaan, terkesan misteri, merupakan makna atau lambang ekspresif penuh perasaan, bentuknya kurang sempurna, berkesan dilebih-lebihkan. Contoh ya, itu ada lukisan babi hutan di dalam gua di Sulawesi Selatan. Yang kedua ada lukisan bison di gua Altamina. Terus selanjutnya yang kedua, corak ataupun gaya tradisional. Seni rupa dengan gaya tradisional adalah seni rupa yang diciptakan oleh masyarakat sesuai kebudayaan daerah tertentu yang sifatnya turun-temurun dan tidak mengalami perubahan dari masa ke masa. Adapun ciri-ciri dari gaya tradisional adalah bersifat kedaerahan, turun-temurun, bentuknya tidak mengalami perubahan. Contoh, itu ada lukisan tradisional wayang beber ya, dari Jawa Tengah, ada lukisan tradisional dari Bali. Yang ketiga yaitu corak ataupun gaya klasik. Corak dan gaya klasik seni rupa adalah gaya seni rupa yang berasal dari masa lampau yang sudah dianggap mencapai kesempurnaan dan telah diakui secara universal atau secara dunia. Ciri-cirinya berasal dari masa lampau, segala sesuatu digambarkan sempurna, bersifat universal. Gambarnya cenderung glamor dan menarik. Contoh karya seni rupa klasik itu ada wayang kulit. Kalau bangunan ada Aten Parthenon dari Yunani, itu peninggalan arsitektur klasik yang melegenda. Yang keempat, corak ataupun gaya modern. Karya seni rupa yang mengalami perubahan dan kemajuan di berbagai aspek, baik dari segi tema, gaya maupun bentuk dan bahan pembuatannya. Adapun ciri-ciri seni rupa modern adalah tidak terkait pada pakem-pakem tradisi atau budaya, penjabaran visual lebih ekspresif dan bebas, rasionalitas. Terus yang keempat, mulai dominan bentuk-bentuk geometris, ornamen-ornamen tradisional ditinggalkan, universalitas tidak kedaerahan, mengutamakan orisinilitas, kreatif, selalu mencoba menciptakan hal baru berdasarkan seni untuk kepentingan seni itu sendiri. Sejalan dengan perkembangan kebudayaan, seni rupa modern dapat dibedakan menjadi dua, yaitu representatif dan deformatif. Yang A ya, representatif, gaya seni rupa yang menggambarkan keadaan nyata dalam kehidupan masyarakat dan keadaan alam. Yang termasuk gaya representatif adalah 1. Naturalisme, 2. Realisme, 3. Romantisme. Naturalisme ya, yang pertama, aliran seni rupa yang menggambarkan sesuatu dengan keadaan alam yang sebenarnya. Ciri-cirinya mengutamakan kemiripan gambar atau lukisan dengan objek yang dilukis sesuai dengan referensi. Yang kedua, teknik dan kepiawaian seniman menjadi senjata utama, membawakan tema-tema lukisan yang indah namun berdasarkan kemurnian alam. Yang keempat, bentuk apresiasi seniman terhadap keindahan alam, mengangkat tema keindahan pemandangan di sekitar seniman.
Ini contohnya ada lukisan naturalisme, ada tokohnya adalah Abdullah Suryo Subroto, itu adalah pemandangan Priangan. Terus selanjutnya ada Basuki Abdullah, itu pemandangan pantai. Terus yang ketiga, realisme, aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup manusia. Semua yang digambarkan benar-benar nyata adanya. Adapun ciri-ciri realisme adalah mengangkat peristiwa keseharian yang dialami banyak orang, menggambarkan masyarakat dalam situasi yang nyata dan khas dengan keadaan sehari-hari, menggambarkan manusia dari semua kelas dalam situasi dan kondisi aslinya. Detail gambar menyerupai aslinya atau realis. Terus selanjutnya yang kedua atau selanjutnya ini adalah contoh itu dari Hengantung, yaitu dua gadis memakai caping. Terus ada Rembrandt, yaitu The Night Watch. Terus selanjutnya yang ketiga, romantisme. Romantisme adalah aliran seni rupa yang menggambarkan sebuah karya pada emosi dan pencapaian mulia masa lalu dan keindahan alam yang dramatis dan cenderung teatrikal. Kesannya memberikan kesan romantis, takut, mengerikan, takjub terhadap sesuatu. Berikut adalah ciri-ciri dari romantisme. Lukisan mengandung cerita dahsyat dan emosional, penuh gerak dan dinamis. Warna bersifat kontras dan meriah. Pengaturan komposisi dinamis, mengandung kegetiran dan menyentuh perasaan. Kedahsyatan melebihi kenyataan. Terus selanjutnya ini adalah lukisan romantisme, ini dari Francisco Goya, The Teeth of May. Terus selanjutnya ini dari Raden Saleh, Penangkapan Diponegoro. Terus yang ke B, deformatif, corak gaya seni rupa yang sudah mengalami perubahan bentuk dari bentuk alam menjadi bentuk baru namun masih memiliki bentuk aslinya masih kelihatan. Yang pertama aliran ekspresionisme, surrealisme, impresionisme, kubisme, dan yang pertama adalah ekspresionisme. Aliran seni rupa yang penggambarannya mengutamakan curahan batin dengan keadaan seniman secara spontan dan bebas. Adapun ciri-cirinya tidak mengutamakan kemiripan atau kenaturalan objek yang dilukis. Sapuan kuas yang berani, spontan, dan ekspresif. Teknik menggambar yang tampak sederhana namun tetap memiliki komposisi yang menarik. Mementingkan ekspresi individu seniman dibandingkan dengan peniruan alam. Menggunakan warna sebagai simbol untuk suatu hal, bukan sebagai pewarna objek. Ini contoh lukisan ekspresionisme. Ada Vincent van Gogh, itu judulnya The Starry of Night, dan dari Affandi, potret diri menghisap pipa. Terus selanjutnya yang kedua, surrealisme, aliran seni rupa yang penggambarannya melebihkan kenyataan, cenderung aneh dan berada dalam alam khayalan. Ciri-cirinya objek dari kehidupan sehari-hari dilukiskan dengan suasana alam khayalan. Yang kedua, ada arti tersembunyi dari gambar yang aneh. Yang ketiga, umumnya mempunyai objek yang kontras dengan objek yang lain. Yang keempat, terlihat seperti fantasi tetapi tetap berpedoman pada dunia nyata dan seperti alam mimpi. Ini contohnya adalah tokoh yang sangat terkenal, yaitu Salvador Dali, dengan judul The Pursuit of Memory. Terus yang dari Indonesia ada Sudibyo, judulnya Dewi Sri. Terus yang ketiga, impressionisme, aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek dilihat oleh seniman dengan warna yang cemerlang seperti kiasan sinar. Dengan ciri-ciri gambar pada lukisan tidak detail yang tampak mirip jika dilihat dari jauh. Palet warna yang cerah dan kontras berdasarkan teori pengelompokan lingkaran warna. Fokus melukis pantulan cahaya pada subjeknya. Garis kuas pada lukisan cenderung
tampak dan tidak ditutup-tutupi, tidak menggunakan warna hitam. Itu adalah ciri-ciri dari imperialisme. Ini adalah contohnya itu dari tokoh Claude Monet, La Creonelere. Terus selanjutnya ada lukisan dari S. Sujoyono. Terus selanjutnya kita bahas mengenai kubisme, aliran seni rupa yang penggambarannya berupa bidang-bidang persegi. Objek aslinya membentuk bidang seperti segitiga, persegi, segi empat, lingkaran, dan lainnya, memiliki perpaduan warna yang sangat mencolok. Itu adalah ciri-ciri dari kubisme. Yang sangat terkenal adalah tokoh Pablo Picasso. Judulnya ada The Wrapping of Moment. Dan dari Indonesia itu ada Mokhtar Apin, itu pemandangan kota ya, di dalamnya lukisannya itu seakan kotak-kotak. Terus selanjutnya adalah postmodern. Postmodern adalah gaya seni rupa sesudah modern. Gaya seni rupa postmodern cenderung lebih bebas dalam berekspresi, tidak mau terikat aturan tertentu, dan memiliki penyederhanaan bentuk. Adapun ciri-cirinya menekankan emosi daripada rasio, menekankan media daripada isi, menekankan tanda daripada makna, menekankan kemajemukan daripada penunggalan, menekankan permainan daripada keseriusan. Adapun yang termasuk corak atau gaya postmodern atau kontemporer adalah sebagai berikut. Yang A, abstraksionisme. Yang B, konstruktivisme. Yang C, pop art. Yang D, optik art. Abstraksionisme atau yang ke A itu adalah seni rupa yang menggambarkan lebih sederhana bentuk, jauh dari bentuk alam, karena keinginan seniman untuk menciptakan seni yang murni tanpa terkait dengan bentuk alam, bertujuan untuk melepaskan diri dari sensasi-sensasi figuratif suatu objek. Aliran seni rupa ini sangat menghindari peniruan objek. Ciri-cirinya menampilkan bentuk yang unik, tidak menyerupai alam, bentuknya tidak dapat dikenali, komposisi warnanya sangat pekat, menghadirkan sisi lain dari sebuah lukisan. Itu adalah ciri-ciri abstrak ya, lukisan abstrak. Itu contohnya dari Jackson Pollock, Autumn of Rhythm, itu tahun 1948. Terus yang dari Indonesia yang sangat terkenal adalah Amri Yahya dengan judulnya Lebak. Terus yang kedua itu adalah aliran konstruktivisme, aliran seni rupa yang sangat menekankan pada penggambaran seni sebuah bangunan. Ciri-cirinya, objek yang dilukis adalah bangunan, baik bangunan klasik ataupun modern. Lukisan menggambarkan bangunan beserta latar belakang yang ada di sekitar. Bangunan tersebut dilihat dari satu sudut pandang. Ini adalah contohnya karya Lesio Mohye Nagi, itu nuklir. Terus ada juga ini yang karya berupa gambar bangunan. Terus selanjutnya setelah konstruktivisme kita bahas mengenai pop art ya, atau popular art. Pop art berasal dari kata popular art ya, yang yaitu aliran seni lukis yang menggunakan simbol dan gaya visual dari media massa yang populer seperti TV, komik, iklan, internet, dan lain-lain. Ciri-ciri aliran pop art adalah menggambarkan objek dari kehidupan nyata. Objek yang dilukiskan biasanya berupa manusia yang digambarkan dalam perspektif lain. Lukisan biasanya berbentuk karikatur yang membuat sindiran, kritik, atau humor. Nah, ini contohnya ada lukisan Marilyn Monroe itu oleh Andy Warhol dan Drawing Girl oleh Roy Lichtenstein. Terus selanjutnya optik art. Berdasarkan definisinya, optik art adalah sesuatu yang berhubungan dengan penglihatan.
Jadi ciri-ciri dari objek art adalah objek yang dilukis berbentuk bidang atau garis saja. Lukisan sangat sederhana dan tidak rumit. Lukisan bisa terlihat sebagai beberapa objek berada dan terkesan menipu mata. Ini adalah contoh lukisan objek art ya, Movement in Square oleh Birgit Real. Terus selanjutnya ada Planet, itu dari Victor Vasarely. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai corak dan gaya karya seni rupa. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.